Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'al huda wa dinil haq, amma ba'd. Para sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita nikmat sehat dan nikmat afiat tentunya. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Quran surah At-Taubah menjelaskan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Hai orang-orang beriman, bekerjalah, atau istilah orang Minangnya menggalihlah. Karena apa menggalih? Allah menyuruh kita menggalih, Rasulullah menggalih. Dikarenakan menggalih itu, berniaga itu juga bisa menjadi ibadah amaliyah kita. Setelah kita melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, maka inilah tijarah ini bisa menjadikan ibadah. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan memudahkan apapun pekerjaan kita, mau yang berat, mau yang ringan. Allah ringankan pekerjaan itu. Tapi ingat, saat kita bekerja itu mesti diperhatikan mana halal mana haram. Karena orang-orang sekarang, Acit dan Umi pribadi, sama-sama kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Orang udah bekerja itu nggak melihat yang mana halal yang mana haram. Yang penting uang dapat, anak istri bisa makan, kaya dan segala macam. Dan inilah yang dibilang oleh sebagian ulama, tijarah yang tidak berkah, perdagangan yang tidak membawa untung. Bagaimana bisa mau untung, bagaimana mau bisa berkah kalau perdagangannya saja seperti ini gitu. Dan ini sangat membahayakan. Apalagi uang-uangnya haram. Uang haram. Dalam hadis dikatakan bagaimana Allah mau mengijabah doa seseorang kalau yang dia makan itu makanan haram, kalau yang dia minum minuman haram, dan semuanya serba haram. Bagaimana Allah bisa mengabulkan doanya? Ingat, Rashid di sini mengingatkan. Tapi kenapa Cid? Hal yang gitu-gitu orang bisa sukses, berduit, kaya, berpiti gitu. Gimana itu? Itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan ku istidrajkan dia, akan ku uji dia. Dia nggak sholat tapi kaya, ya kan? Dia nggak ibadah tapi kaya. Itu istidraj. Maka hati-hati dengan istidraj. Orang beriman kalau sudah paham yang namanya istidraj, pasti dia akan bertaubat kepada Allah. Dia beristighfar kepada Allah karena dia tahu Allah sudah menguji dia. Jadi begitu orang-orang yang jadi gini, kaya. Jadi gini, dulu ya, bukan sekarang ya. Dulu Umi merasakan itu gampang sekali mencari duit, mendapatkan uang gitu, mudah lah gitu. Tapi sekarang ya, dulu itu kan dengan gaya Umi ya, dengan cara Umi, style Umi mencari rezeki itu gitu. Dan Umi tidak memikirkan itu dosa dan tidak dosanya, haram dan tidak haramnya. Yang penting dapat duit aja gitu. Dapat duit bisa poya-poya ke sana kemari kan begitu. Bisa jalan-jalan. Nah, yang Umi pertanyakan, begitu Umi meninggalkan itu semua, ibaratnya Rashid mengajak hijrah gitu ya. Nah, kenapa seolah-olah Umi ini perasaan Umi ya, rezeki Umi itu nggak seperti dulu gitu loh, nggak gampangnya seperti dulu. Kalau dulu gampang kali lah ya, cari uang. Kenapa itu? Ya begini, itu Allah uji hati kita. Kemarin kita punya harta banyak, gampang nyari harta itu. Sekarang Allah uji, kamu dalam keadaan susah ini ingat aku enggak kalau engkau mencari harta. Allah lagi uji. Umi ketika mau mencari nafkah untuk Acit, untuk Umi juga, Allah nanya, ingat nggak sama aku yang menciptakan engkau, yang memberikan engkau hidup segala macam? Itu sedang Allah, itu tanda tanya besar sama Allah. Umi kan diuji tuh. Umi bilang, Cit, berdoalah Cit, mudah-mudahan rezeki kita lancar gitu. Acit juga sebelum doa itu mikir, ini tanda tanya besar sama Allah. Kalau
terus menerus Acit yang berdoa saja tanpa Umi yang berdoa juga, Umi usaha saja, belum tentu juga Allah langsung ngasih rezeki itu kontan. Memang da'watul mazlum la yurad, doanya orang-orang terzalimi itu teraniaya. Dan kita tuh kan dibilang golongan teraniaya pun enggak, masih bisa mencari penghidupan yang lebih baik. Nah, yang bilang tadi itu Allah sedang uji itu. Faqad ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Allah uji orang mukmin itu sekuat-kuatnya sampai dia betul-betul berhasil melewati ujian gitu, itu barulah Allah kasih rezeki yang bila mana rezekinya dulu tak bisa kita hitung. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Tapi memang iya, Umi rasain kalau dulu duit Umi banyak. Iya. Berlimpah. Ibaratnya mau kemana aja bisa gitu. Tapi Umi tidak menemukan ketenangan batin. Itu ya. Sakinah tuh. Apa namanya? Hari-hari itu bukan gundah ya. Suntuk aja bawaannya. Pokoknya enggak badan kurus, ya pikiran enggak menentu gitu. Nah, beli barang, ya banyak mubazir gitu, Israf. Jadi kalau sekarang emang rezeki Umi nggak seperti dulu gitu. Maksud Umi itu cara Umi mendapatkan rezeki itu tidak seperti dulu yang wah bisa satu gampang dulu tuh. Tapi satu yang Umi akui itu tuh memang batin Umi tenang, apa namanya, santai. Ya udah lila karena nggak ada beban lagi. Nggak ada beban, memang betul-betul nggak ada beban gitu. Ya. Jadi Umi pikirnya begini, apa sih yang aku kejar? Kalau untuk hidup mewah dulu udah aku rasain, ibaratnya selebriti kehilangan panggung Umi dulu kan begitu. Siapa sih nggak kenal Umi dulu? Umi baliknya begitu. Tapi ketika Umi menjalani seperti itu, memang Umi jauh dari teman-teman Umi yang kehidupannya glamor, yang hura-hura. Umi merasa asing. Tapi anehnya itu batin Umi tenang. Itu yang Umi rasain. Perbedaannya, ya apa ya? Kalau dulu kan sibuk hura-hura kesana kemari. Nah sekarang tuh kalau dulu Umi tidak mengenal rumah, ibaratnya beginilah, apa ya, hari itu 24 jam di luar sama Umi. Bersin-bersin sih, siang aja terus bersin. Umi itu bersin itu Umi dah meminta doa, minta sama Allah kasih rahmat. Alhamdulillah Cid, doa yarhamukallah. Jadi kaya rahmat Umi bersin itu. Jadi kan awalnya memang Umi ini ya, apa namanya, stres gitu. Orang yang biasa pegang uang ratusan juta, rekeningnya nggak 1 sampai 4, 5 gitu. Bisalah bergaya, orang punya ini Umi juga bisa, aku juga nggak, kau aja yang bisa. Itulah kata-kata sombongnya dulu gitu. Jadi awalnya itu Umi memang apa ya, depresi lah, dibilang depresi sih enggak, stres lah ya. Bisa nggak aku jalani kehidupan aku yang nggak seperti ini nantinya. Nah awal-awal itu memang sulit Umi untuk mengimbanginya. Tapi ya itu yang Umi pertanyakan itu, kenapa bedanya nggak semudah yang dulu sebelum Umi hijrah mencari mendapatkan rezeki itu aja sih pertanyaan Umi. Kadang Umi mau begini, yakin hati nih, batin Umi yakin kau akan berbuat begitu, akan begitu. Untuk apa kau selama ini begini? Kalau itu juga yang akan kau kerjakan, akan begitu jadinya. Jadi
makanya Umi bukan apa-apa. Orang kadang mengajak, yuk ini yuk usaha ini yuk gini. Umi seperti apa ya, udah antipati aja gitu. Kalau aku mancing sekali, berarti aku akan kembali ke masa aku yang sudah lewat. Nah itu aja yang kepikiran sama Umi. Makanya Umi tanya, kenapa ketika setelah Umi hijrah tidak segampang dan semudah dulu mendapatkan rezeki? Banyak piti lah itu. Nah, banyak pitih lah istilahnya. Biasa. Orang-orang yang hijrah itu kan nggak Allah langsung kasih konten juga. Butuh proses, butuh ujian. Ya. Tapi makna yang hidup yang kita cari di dunia ini apa sebenarnya? Ketenangan batin, kebahagiaan, kenyamanan hidup, atau banyak uang, bisa berpoya-poya? Maknanya dimaksudnya. Iya, tujuan hidup tuh apa sih? Nah, tujuan hidup itu ini penjelasan yang luar biasa nih. Tujuan hidup kita, tujuan Allah datangkan kita ke dunia ini untuk apa? Sebenarnya satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk beribadah kepada. Itu salah satu tujuannya. Dan tujuan lain pun juga ibtigha amradatillah, cari ridho Allah, ridho orang-orang soleh. Sebenarnya banyak kali tujuan kita di dunia ini, tak bisa kita itu. Tapi kalau orang di dunia, pikirannya ke dunia, tujuannya pun pasti ke dunia juga. Tapi orang yang udah hijrah, dia siap rela. Kan ada yang bilang begini, sedikit ya. Tengoklah, sukses ya semenjak udah nggak sama si itu, kan gitu. Oh, hebat. Seolah-olah begini, waktu bersama, waktu kehidupan bersama, rezekinya nggak seperti Umi gitu, nggak seperti sama Umi gitu. Padahal sama aja. Tapi kenapa orang-orang bisa berkata seperti itu? Apa itu hanya apa ya? Itulah cara orang untuk memprovokasi atau memanas-manasi bahwasanya kita mempunyai apa ya, bakat pembawa sial dalam kehidupan. Sebenarnya sukses itu bukan di tangan dia, bukan pula di tangan kita, tapi dia adalah segala itu Allah. Allah lah yang bisa menaikkan, Allah lah yang bisa menurunkan, bukan sebab dia. Itu setan itu yang sedang menghasut diri dia supaya memanas-manasi kita. Ya kayak gini lah. Acit dari tadi tidak ingin berniat untuk menyalakan api, memanas-manasi. Tiba-tiba ada orang lain ngajak menyalakan api, ya sudah. Kalau udah begitu hancur jadinya. Tidak seperti yang kita inginkan gitu. Kita ingin orang-orang mendoakan kita, orang-orang mengucapkan nasihat-nasihat pituah-pituahnya. Bagus ya semenjak nggak ada dia, nggak ada itu. Maaf Bu, maaf Pak. Kesuksesan bukan ada di tangan si dia, tapi yang punya kekuasaan itu dia adalah dia. Huwa Allah. Nah itu tata tasawuf itu. Huwa, dia adalah dia. Ya, tapi ya jujur Umi bilang memang jauh berubahnya. Jauh. Dari segala hal banyak perubahannya. Biarpun kehidupan kita sederhana, nggak berlebih-lebihan lagi seperti dulu. Tapi satu yang mungkin orang lain nggak punya, kita merasakan bahagia, tenang, damai. Itu yang Umi rasakan itu betul. Karena apa? Kunci kita sehat itu kan otak yang tenang, pikirannya, imun tubuhnya bagus, dan apa ya? Ya itu tadi nggak sedikit-sedikit wasangka, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit ribut, berantem, bla 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 bla. Ya, Umi sangat merasakan itu. Ya, ini Umi. Orang-orang yang
apa sifat-sifat yang Umi bilang tadi itu, sifat marah itu juga bisa menghambat rezeki itu. Ya. Nah, marah dari segi apa dulu tentunya kan. Kalau marah untuk anak nggak apa, malah itu Allah makin menambahkan rezeki. Rezeki itu bukan sebenarnya yang kita cari itu bukan hanya rezeki apa ya, bukan hanya rezeki zahir, batin yang harusnya kita cari. Benar. Orang kaya nggak bisa tidur kecuali sudah makan obat tidur. Orang kaya walaupun sudah punya mobil banyak, uang banyak, Tapi otaknya masih mikir, masih kurang. Gitu masih ya. kurang, masih merasa ada yang kurang. Iya. Maka itulah banyak orang-orang kaya yang depresinya sangat kuat, bunuh diri, gantung diri dan segala macam. Karena Stroke. stroke itu memang udah Allah turunkan ya, dengan izin Allah itu. Jadi pantasnya Umi menyesali apa mensyukuri kondisi Umi sekarang? Oh, jangan menyesali. Kalau menyesali nggak makin Allah tambahi rezekinya. Umi mau bertambah kan rezekinya. Enggak, maksud Umi itu dengan perubahan yang drastis. Jangan disesali. Berarti Umi harus Terlalu mensyukuri. menyesali itu menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan malah datang. Jangan disesali. Apapun ucap alhamdulillah. Kan Allah ya Ramsi Ali Jabir pernah bilang, kalau udah ucap alhamdulillah 100 kali di pagi hari, itu sudah sama mensedekahkan 700 kuda di jalan Allah. Nah, dengar kan? Maka itu untuk kalau kita sesalin tidak ada gunanya. Penyesalannya orang beriman itu ketika dia tidak melaksanakan ibadah. Tapi ini juga loh Rasid, berat ya tantangan ujian hijrah itu ya. Berat. Enggak semudah berkata aku hijrah. Iya. Terus bla 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 bla, enggak gitu. Ada aja. Itu Umi nggak habis pikir. Ya Allah, kok begini banget. Dulu kok nggak pernah aku merasa begini, akan begitu. Ibaratnya beginilah, Umi mencari jawaban ke diri Umi dengan keadaan Umi ya, dari mempedomani yang dulu dengan yang sekarang kan begitu. Tapi selalu Umi tak dapat jawabannya. Tapi ya paling Umi nanti ya udahlah, mungkin Allah udah mentakdirkan begini, ya sudahlah, mungkin udah ini yang harus aku jalani. Paling Umi batinnya begitu aja. Tapi kadang Umi mikir lagi, kok begini amat ya. Dulu ya itu tadi balik lagi menyesali. Mengingat masa lalu. Sebenarnya itu kan nggak boleh ya. Jangan. Masa lalu ya biarkan aja lah, nggak usah sekiranya ada yang bisa diambil iktibar, bisa diambil pelajaran, maka ceritakanlah. Faqsusil qasas la'allahum yatadzakkarun. Ceritakanlah sebuah hikayat, sebuah kisah yang itu bisa mengandung pelajaran. Di Quran kan udah tertera jelas. Faqsusil qasas la'allahum yatadzakkarun. Banyak yang Allah sebutkan. Mungkin ada cerita-cerita yang nggak bisa kita ceritakan, ya nggak apa-apa, nggak usah diceritakan. Ada cerita-cerita yang bisa mengandung hikmah, ceritakan. Jadi berarti begini ya, syukurilah biarpun dalam bentuk kesederhanaan, tapi Allah memberikan nikmat yang syukurin aja. Bismillah. Gak ada gunanya. Memang Umi merasakan dahsyat perubahan itu, sungguh dahsyat banget. Umi yang dulunya luar biasa gitu, seperti artis kehilangan panggung yang Umi bilang tadi. Tiba-tiba Allah SWT kirim Allah putar balikkan amanahkan begini dan dengan tidak tanpa sadar gitu ya, mengarahkan Umi hijrah gitu. Ya itulah para sahabat semua, sedulur guys. Umi kadang-kadang minta pendapat tuh ke Syekh Rashid. Karena apa? Ada hal-hal yang tidak tercerna dalam pikiran Umi dengan kondisi dan keadaan Umi sekarang gitu. Berimbang dengan kondisi Umi dulu kan begitu. Seperti
sepertinya Umi yang mencari susah ke diri Umi sendiri. Padahal itu tidak. Allah mengajarkan Umi, bersihkanlah dirimu ya, bersihkanlah dirimu dari harta yang kotor dan uang yang haram, kan begitu. Karena juga akan berbahaya kepada keluarga, keturunan. Nggak usah jauh-jauh loh Umi. Umi merasakan nggak habis Umi pakai uang haram tuh apa yang terjadi? Ya nggak ada uangnya. Nggak, efeknya. Ya efeknya itu rumah tangga hancur, berantakan. Umi rasakan. Nah, Aci juga bertanya-tanya apakah Aci dulu juga dikasih seperti itu? Bukan ya, seperti kejadian-kejadian yang lain. Gimana ya Umi mau ngomong Cid ya? Karena kan ya dulu Umi susah menjabarkan di sini ya. Mungkin sedikit banyaknya adalah karena kan gimana pun yang berkiprah di situ kan Umi gitu. Umi juga ikut berkiprah di situ. Ya. Tak perlu kita sesali lagi lah. Jadi itu tadi yang Rasid tanya itu, menikmati uang itu apa rasanya? Ya seperti ibaratnya uang setan di bawah hantu gitulah. Nah, tapi kita itu nampak perbedaan itu. Ketika kita dapat uang sedikit berbanding nih 150 juta dengan 1,5 juta. Kayaknya 1,5 juta nih Masya Allah besar banget bagi Umi. Ya Allah, bersyukur Umi. Nah kalau dulu nggak pernah Umi mau dapat ratusan juta kayak puluhan juta kayak santai aja. Misalkan dapat nih uang nih, Umi ngurus, ada yang Umi urus nih, orang minta tolong nih Umi urus, kan dapat tuh imbalannya. Terus satu hari tuh misalkan dapatlah 30 juta, bisa habis satu hari itu 30 juta. Iya Allah ya Rabb, bagaimana ini? Di apa terus tu bonti? Tahu deh. Macet ya di situ. Nah, dan itu sendat, ya ada perbaikan jalan. Ya husnuzon saja lah. Lebih banyak husnuzon. Ustazah Ibet. Ustazah Ibet. Saya Bedriati Azhara. Masya Allah. Ya Ustazah, alhamdulillah Ajit sudah mulai belajar matematika. Ya siapa guru? Ustaz Jamel, guru matematika dulu tuh. Waduh. Tadi perbincangan kita pada sore hari ini, siang pagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan membawa asbab hidayah, mudah-mudahan membawa asbab keberkahan agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah yang sangat luar biasa ini. Itulah tadi teman-teman nasihat dari Umi, dan sedikit juga Ajit mengingatkan teman-teman dalam urusan halal wal haram itu perlu kita pahami, karena itu juga bisa berefek kepada sana famili, keluarga. Ya alhamdulillah Ajit sendiri sudah berlepas semua daripada itu, dan Ajit sekarang beralih kepada tentunya yang halal, yang thayyib, yang tidak memberikan efek samping lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.